Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Oktaberbian. Kali ini saya akan bahas UTS saya dengan mata kuliah kecerdasan buta dengan dosen Ibu Cian Rahmandone. UASnya itu tentang algoritma genetika. Apa yang dimaksud dengan algoritma genetika itu? Ayo kita bahas dengan bersama-sama. Algoritma genetika. Algoritma genetika sebagai cabang dari algoritma evolusi merupakan metode adaptif yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu pencairan nilai dalam sebuah masalah. Optimasi algoritma ini didasarkan pada proses genetika yang ada dalam makhluk hidup, yaitu perkembangan generasi dalam sebuah populasi yang alami secara lambat laun mengikuti prinsip seleksi alami atau siapa yang kuat, dia yang bertahan surviven. Dengan meniru teori evolusi ini, algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan dalam dunia nyatanya. Terletak prinsip dasar sekaligus pencipta algoritma genetika adalah Johann Holden. Algoritma genetika menggunakan analogi secara langsung dari kebiasaan yang alami, yaitu seleksi alami. Algoritma ini bekerja dengan sebuah populasi yang terdiri dari individu yang masing-masing individu mempresentasikan sebuah solusi yang menggunakan bagi personal yang ada dalam kaitan ini. Individu dilambangkan dengan sebuah nilai finite yang akan digunakan untuk mencari solusi terbaik dari personal yang ada. Dengan teori evolusi dan teknologi genetika ini, dalam penerapan algoritma genetika akan melibatkan beberapa operator, yaitu: 1. Operasi evaluasi yang melibatkan prosedur seleksi. 2. Operasi genetika yang melibatkan operator pindahan silang dan mutasi. Untuk memeriksa hasil optimal, kita membutuhkan fungsi Feynman yang menandakan gambaran hasil solusi yang sudah dikondekkan. Selama berjalan, induk harus digunakan untuk reproduksi, pindah silang, dan mutasi, dan mencapaikan keturunan. Jika algoritma genetika didesain secara baik, populasi akan mengalami konvergensi dan akan didapatkan sebuah solusinya yang optimum. Hal-hal yang harus dilakukan dalam algoritma genetika. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam algoritma genetika adalah: 1. Mendefinisikan individu. 2. Mendefinisikan nilai fitness. 3. Menentukan proses pembangkitkan populasi awal. 4. Menentukan proses seleksi yang akan digunakan. 5. Menentukan proses
perkawinan silang dan mutasi gen yang akan digunakan. Individu pernyataan salah satu solusi yang mungkin individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen. Gen ini bisa biner, float, dan kombinatorial. Beberapa definisi penting yang perlu diperhatikan ini mendefinisikan individu untuk membangun penyelesaian permasalahan dengan algoritma genetika adalah sebagai berikut. 1. Genotipe alel, nilai dari gen. Kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Populasi merupakan kesimpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Contohnya, pada gambar yang satu ini, isolasi diilustrasikan perbedaan instalasi di atas. Ini yang angka 1 ini gen. Ini gennya ya. Ini gen. Ini gen. Kromosonya yang bentuk tablet ini ya. Isolasi pada gambar nomor 1, isolasi representasi penyelesaian permasalahan dalam algoritma genetika. Misalnya di dalam TSP individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penutupan nilai maksimal dari F, X, dan Y. Individu menyatakan nilai X dan Y pada gambar nomor 1 dan 2, 1, 2 diilustrasikan 2 kemungkinan jalur yang ditempuhkan dalam TSP dan bagaimana presentasinya dalam individu. Inilah contohnya. Nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi individu. Nilai fitness ini yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Algoritma genetika bertujuan mencapai individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Dalam TSP, karena bertujuan menilaikan jarak, maka nilai fitness adalah inventasi dari total jarak dari jalur yang didapatkan. Cara melakukan evensi bisa menggunakan rumus 1 atau X atau 1000 X, di mana X adalah total jarak dari jalur yang dibutuhkan. Siklus algoritma genetika. Siklus dari algoritma genetika pertama kali dikenal oleh David Gordon, di mana gambaran siklus tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan 3. Inilah siklus gambarnya seperti ini.
Inilah contohnya gambarnya, siklusnya. Ini satu ada populasi awal, dua evolusi fitness, yang ketiga ada seleksi individu, dan crossover dan mutasi. Ada tiga. Evolusi fitness, seleksi individu, crossover, dan mutasi. Siklus yang kemudian diperbaikin oleh beberapa ilmuwan yang menggambarkan algoritma genika, yaitu Zebigniew, Milcher, Lewis, dan menambahkan populator elitis dan membalikan proses seleksi setelah proses reproduksi. Siklusnya hampir sama seperti tadi ya. Yang kayak gini. Itu adalah populasi awal, evolusi fitness, produksi crossover, dan mutasi seleksi individu, elitismen populasi baru. Siklus algoritma genika yang diperbarui oleh Mitchell Lewis ada perubahannya dari aturan yang seleksi individu di kelompok kedua, yang crossover dan mutasi ketiga, terus ada perubahan ternyata yang ini jadi nomor 1, ini jadi ini aturan ini tadi ini nomor 2 kan, berubah jadi nomor 3, ini nomor 2, sekarang ini nomor 3 perubahannya. Ada ini tambahan elitismen nomor 4. Teknik pengakordean. Teknik pengakordean adalah bagaimana pengakordean gen dari kromos di mana gen merupakan bagian dari kromos suatu gen biasanya akan mewakili satu variabel. Gen dapat direpresentasikan dalam bentuk bin bila real daftar alur elemen permutasian elemen program atau revisi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk operator genetik. Dengan demikian kromos dapat dipresentasikan dengan menggunakan string bin 111 DST area bilangan real 65.65, strip 67.98,77.38 DST. Elemen pemutasian E2, E10, E5, dan DST. Daftar aturan R1, R2, R3, dan DST. Elemen programan genetika. Struktur lainnya. Meningkatkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tentu. Ukuran untuk populasi tergantung pada masalah yang akan diselesaikan dan dijelaskan operator genetika yang akan diimplementasikan. Random generator inti dari ini adalah melibatkan pembangkitkan bilangan
random untuk menilai setiap gen sesuai dengan presentasinya. Kromos yang digunakan jika menggunakan representasi biner. Salah satu contoh penggunaan ROM generator adalah penggunaan rumus berikut untuk membangkitkan populasi awal. IPOP, ROUT, ROM, NIPO, NDBTES, di mana IPOP adalah gen yang nantinya berisi pembulatan dari bilangan ROM yang membandingkan sebanyak NIPOP jumlah populasi X NBITS jumlah gen dalam tiap kromos. Contoh lain penggunanya ROM generator dalam presentasi pemutasian adalah pada saat dibangkitkan populasi awal untuk menyelesaikan permasalahan traveling selama problem. Sebagai contoh, sebuah kromos untuk 9 kota bisa dipresentasikan 0.23, 0.82, 0.45, 0.74, 0.87, 0.11, 0.56, 0.69, 0.78, di mana posisi di dalam list menunjukkan kotak 1, nilai acak dalam posisi 1 menentukan urutan didatangin kotak 1 dalam lintasan TSP. Dengan kunci-kunci ROM di atas, kita dapat menentukan bahwa nilai 0.11 adalah yang paling kecil sehingga kotak ke-6 menempati urutan pertama. 0.23 adalah nilai terkecil kedua sehingga kotak ke-1 menempati ukuran kedua DST. Sehingga dengan demikian dari kunci-kunci ROM di atas ketika dapat menentukan lintasan 6 strip 1 titik strip 3 strip 7 strip 8 strip 4 strip 9 strip 2 strip 5. Pendekatan tertentu memasukkan nilai tertentu ke dalam gen. Cari ini adalah dengan memasukkan nilai tertentu ke dalam gen dari populasi awal yang dibentuk. Pemutasian gen, salah satu cara memutasikan gen dalam membangkitkan populasi awal adalah penggunaan permutasian Johannes-Von dalam permasalahan kombinator seperti TSP. Misalkan ada kotak dari 1 sampai 9, permutasian dari lintasan dapat dilakukan dengan menentukan titik awal dan selang. 2 strip 7, strip 3, strip 8, strip 4, strip 9, strip 5, strip 1, strip 6. Seleksi digunakan untuk memilih individu mana saja yang ke-N akan dipilih untuk proses kawin, silang, dan mutasi. Seleksi digunakan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinan untuk terpilih.
Langkah pertama yang dilakukan dalam seleksi ini adalah pencairan nilai fitness. Nilai fitness ini yang nantinya akan digunakan pada tahap-tahap seleksi berikutnya. Seleksi dengan mesin Rowland. Metode seleksi dengan mesin Rowlanten ini merupakan metode yang paling sederhana dan sering dikenal dengan nama stop quest sampling with reference gain. Cara kerja metode ini adalah sebagai berikut. Terhitung nilai fitness dari masing-masing individu. F1 di mana 1 adalah individu ke-1 sampai ke N. Dihitung total fitness semua individu. Dihitung probabilitas masing-masing individu. Dari probabilitas tersebut terhitung jatah masing-masing individu pada angka 1 sampai 100. Dibandingkan bilangan ROM antar 1 sampai 100. Dari bilangan ROM yang dihasilkan ditentukan individu mana yang terpilih dalam proses seleksinya. Inilah contohnya ya. Contoh isolasi seleksi dari mesin Rotherland. Seleksi dengan Turman pada metode seleksi dengan Turman ditetapkan suatu nilai Tower untuk individu-individu yang dipilih secara round dari suatu populasi individu-individu yang terbaik dalam kelompok ini akan diseleksi sebagai induk. Pindahan saling kawin silang adalah operator dari algoritma genetika yang melibatkan dua induk untuk membentuk kromos baru. Pindahan saling menghasilkan titik baru dalam ruang pencarian yang siap untuk diuji. Operasi ini tidak selalu dilakukan pada semua individu yang ada. Inilah gambaran diagram aliran prosedur kromosnya. Cover suatu titik yang banyak titik biasanya digunakan untuk representasikan kromos dalam biner pada crossover suatu titik. Posisi crossover K sama dengan 1,2 titik-titik, N strip 1 dengan N panjang kromos diselesaikan secara ROM variabel. Variabel ditentukan antar kromos pada titik tersebut untuk menghasilkan anak pada gambar 1 dan 17. Seperti ini gambarnya, isolasikan kromos titiknya. Kalau kromos itu dari 3 buntut belakang dari akhir ya. Berarti ini.
Ini yang ini kromos ya. Jadi 3 buntut belakang terakhir itu di atasnya itu ada 0, 1, 1, 1, 1. Di bawahnya 1, 0, 1, 1. Kalau di kalau kromos 3 buntut belakang di terakhir ya, kalau udah dijadikan seperti ini, diputar. Jadi dibalik yang aturan dari yang di bawah di atasnya 00 11 di bawahnya 11011 diputar naik ke atas. Jadi 10110111. Ini namanya kromos. Kromos banyak titik pada crossover banyak titik M. M posisi penyelesilang K1 K sama dengan 1,2 N strip 1 sama I sama dengan 1 dan 2 M dengan N panjang kromos diselesai seleksi secara RAM dan tidak diperbolehkan pada posisi yang sama serta diurutkan naik variabel-variabel ditukar antar kromos pada titik tersebut untuk menghasilkan anak pada gambar 7 dan 7. Diturasikan cover 2 titik pada gambar 7.8 dilatrasikan cross lebih dari 2 titik. Crossover aritmatika crossover digunakan untuk representasikan kromos berupa bilangan Floyd Watt. Crossover ini dilakukan dengan menentukan nilai R sebagai bilangan ROM lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selain itu juga ditentukan posisi dari gen yang dilakukan crossover. Digunakan bilangan ROM pada gambar 1.9 ilustrasikan gimana crossover dimatikan bekerja nilai baru dari gen pada anak diikuti rumus 1.1 dan rumus 1.2. X1 K sama dengan R titik X1 K tambah 1 strip R titik X2 K X2 K sama dengan R titik X2 K tambah R strip R S1 strip R X1 dan K. Ini ilustrasi crossover 2 titiknya. Sama juga seperti hampir sama kayak kromos ya. Contohnya. Kalau kromos itu tadi kan 3 buntut terakhir itu sampai sampai terakhir ya. 3 buntut hitungannya 1, 2, 3. 3 buntut terakhir ya. Hitungannya. Kalau mencari ya. Nah, kalau ini kalau iterasi converge 2 titik itu dari 3 buntut terakhir ini cuma ambil 3 doang. 1, 1,
2, dan 3. Yang buntut terakhir ini tidak. Nah, ini ada contohnya 1, 0, 1, 1. 1, 0, dan 1. Kalau diputar, dia akan jadi hasilnya seperti ini. Yang di bawah, di atas jadi naik turun ke bawah. Yang atas naik, yang bawah jadi naik ke atas. Hasil putaran dari iterasi crossover 2 titiknya seperti ini. Ini juga sama. Kalau ini iterasi crossover lebih dari 2 titik. Kalau ini lebih dari 2 titik itu. Kalau lebih 2 titik ini kan bilangan 2 titik. Diambil kan hanya 2 titik doang. Ini titik 1, ini titik 2-nya seperti ini. Ini kan bilangan iterasi konverter lebih dari 2 titik. Diambil lebih 2 titik itu ada 3 titik. 1, 2, 3. Ada 3 titik ya. Jadi diambil 3 titik, cuma 3 titik doang dari yang ini sama ini sama ini. 3 titik saja. Di sini kan 11, ini 01, 11. Jika diputar seperti ini hasilnya. 1, 2, dan 3. Sama juga yang persis. Yang aturan dari atas ke bawah, yang bawah naik ke atas. Sama, hampir sama kayak kromos ya. Ini gambar konvers aritmetika. Seperti ini. Oh ya, maaf. Ya. Crossover untuk representasikan kromos permutasian sejak pertengahan 80-an. Beberapa metode operator pindah silang diciptakan untuk presentasi permutasian seperti partial mapped crossover, order crossover, Celle crossover, precision bus cover orden, bus crossover, Heurentes crossover, dan lain-lain. Beberapa metode pindahan silang tersebut dijelaskan seperti di bawah ini. Seperti ini. Hal yang penting dari PMX adalah pindahan silang 2 poin tambahan dengan beberapa prosedur tambahan. PMX mempunyai langkah kerja sebagai berikut. Prosedur PMX itu dibagi ada 4. Langkah pertama ditentukan 2 posisi pada kromos dengan aturan acak subtracting yang berada dalam 2 posisi ini dinamakan daerah pemetatan. Langkah kedua, tukar 2 subtracting antar induk
untuk menghasilkan protoklis. Langkah ketiga, tentukan hubungan penempatan di antar dua daerah penetapan. Angka keempat, tentukan kromos ketentuan mengacu pada hubungan penetapannya. Proses inilah contoh yang dari 4 yang ini disebutkan. Ini contohnya seperti ini. Ini yang pertama pilihan posisi untuk menentukan substring secara acak. Kalau substring secara acak itu seperti ini. Diambil dari dua depan ini, hitungannya, yaitu yang diambil seperti ini. Jadi 4 biji yang diambil. Ini namanya posisi penentukan substring secara acaknya. Kalau yang kedua, tukaran substring di antara induk. Yang diambil dari sini, induk. Ya. Kalau menentukan terus yang ke ininya menentukan kromos keturunan mengacu pada hubungan farming seperti ini. Yang diambil yang ini. Ini kalau ini iterasi dari PMX operatornya seperti ini. Ini yang diambil. Ini juga sama. Ini proses OX-nya. Itu ada 4 bagian. Langkah pertama, pilih substring dari sebuah induk secara acak. 2, bangkitkan sebuah protor celing dengan mengosokkan tempat substring induk 2 pada induk 1. Langkah 3, Eshar Allen dari substring pada tempat yang bersusuian. 4, tukar substring antar dua induk. Inilah gambarnya. Inilah yang pertama adalah memilih substring dari induk yang dari cara acak, yaitu ini yang diambil. 2, 4, 5, dan 6. Induk yang keduanya 6, 9, dan 2, dan 1. Yang diambil dari buntut belakang dari 2, terakhir ya. Depan dari terakhir. Kalau ini produksi proto sling dengan menggosokkan tempat substring induk 2 pada induk 1. Seperti ini. Ini yang diambil. Kalau ini SH shooting pada tempat yang bersesuai. Yang diambil posting itu yang 40 terakhir ya. Kalau ini tukaran posisi shooting. Ini dia. Tentuan duanya.
iterasi OX operator. Berarti kalau posisi string, misalkan contoh ini kan nomor 1, ini 2, dan ini 3, dan ini 4. Jadi ditukar, ditaruh ke bawah, berarti ini kan 3, 4, 5, 6. Dipindahkan, ditarik taruh sini. Nah, ini tukar, ini taruh sini, ini sini, ini di sini, dan ini di sini. Sama juga ini prosedur CX. Ada langkah-langkahnya, ada 4 langkahan. Langkah 1 adalah menentukan slang yang definisikan dari relasi posisi kota-kota antar induk. 2, saling kota-kota dalam cell pada proto celling dengan relasi posisi dari sebuah induk. 3, menentukan kota-kota diingat yang berasal dari induk lain. 4, isi keturunan dengan kota-kota yang diinginkan tadinya. Inilah contohnya. Angka pertama pada pola celling deserasi pola pada posisi pertama. Ini angka pertamanya ya, seperti ini. Kopi kota dalam ceng pada foto celeng. Ini angka keduanya, contohnya gambarnya seperti ini. Menemukan kota yang ingat dari induk lainnya. Induk 2 pada kota lainnya seperti ini. Ini contoh gambar nomor 3. Mengisikan kota di dalam mengisikan ketentuan. Inilah angka nomor 4 ini untuk gambarnya. Mutasi. Operator berikut pada algoritma genika adalah untuk mutasi. Operator berikut adalah algoritma genika adalah mematikan gen yang hilang dari populasi akibat proses seleksi yang memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak muncul pada instalasi populasi kromos anak mutasi dengan menambahkan nilai ROM yang sangat kecil ukuran langkah mutasi dengan probabilitas yang rendah. Inilah contoh diagram aliran proses mutasinya seperti ini. Mutasi biner. Cara sederhana untuk mendapatkan mutasi biner adalah dengan menggantikan suatu atau beberapa nilai gen dari kromos langkah-langkah mutasi ini adalah hitungan jumlah gen pada populasi sepanjang kromos dikembalikan dengan ukuran populasi. Pilihan secara acak gen yang akan dimutasikan. Penentukan kromos dari gen yang dipilih untuk mutasi
ganti nilai gen 0 ke 1 atau 1 ke 0 dari kromos yang akan dimutasikan tersebut. Mutasi bilangan real, mutasi kromos permutasian. Ini contoh ke mutasi. Contoh mutasinya seperti ini, proses hasil dari mutasinya. Jadi kalau mutasi 0 ini bertuk, 0 ini diganti dengan angka 1. Seperti ini hasilnya. Mutasi itu dari tukaran dari 0 sesudah 0 ke 1. Seperti ini. Ini contoh alurnya seperti ini. Ini contoh seperti ini. Proses hasil mutasinya. Ini 1.2, 0.2, 0.2, 1.5, 1.2, 0.2. Jadi R2 S 0.1. Berarti contohnya ini kan yang diambil kan ini contohnya yang di warna ini kan yang dicari kan 0.2. Berarti R2 S sama dengan 0.1, berarti 2 tambah 1 jadi 3. Jadi kayak gini hasilnya. Hasil proses mutasian seperti ini. Jadi tambahan 2 tambah plus 1 jadi 3. Sama seperti ini. Ini kan 0 depannya. Ya kan? Ya kalau dioper ke sini kan sini jadinya 1. Ya kan? Pindahin ke sini berarti hasil mutasi 0 plus tambah 1 jadi 1. Kayak gitu. Contoh proses kemutasian seperti ini contohnya 0 ke 1. Nih. Gantian hasil penting yang harus diperhatikan dalam pemakaian algoritma genetika. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam memakai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian algoritma genetika adalah: 1. Algoritma genetika adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencapaian solusi dengan menggunakan pencarian acak. 2. Berikut pencarian dilakukan dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang terbaik. Contoh menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika untuk mencari nilai maksimal fungsi f(x), e 2x, c 3x. Individu menyatakan nilai x dalam mendefiniasikan nilai x sebagai individu dapat digunakan nilai biner atau nilai float. Algoritma genetika berdasarkan menggunakan nilai biner fungsi di atas bila digambarkan akan menjadikan berapa pada nilai definisikan. Inilah contoh alurnya seperti ini gambarnya. Dari gambar di atas terlihat bahwa penyelesaian O0 X1. Jadi dengan menggunakan 8 bit biner seperti ini dari 0
ini, terus menggunakan di 8 bit, jadi ditarik sini ke sini jadinya. Jadi ke 8, jadi ini 8 binit. Definisi individu. Individu nyatakan dalam 8 gen biner dengan batas 0 sampai dengan 1 biner serata dengan 2,8. Ini binernya itu adalah 0, 000 berarti dari 0. 11 berarti dari 1. Itu sebagai contoh, 1 sama dengan 128 tambah 128 tambah 8 tambah 1 garing 256,0535 0,001,01000 sama dengan 4 tambah 16 tambah 32 garing 256 hasilnya 0203. Individunya 10101010. Fungsi fitness. Fungsi fitness adalah fungsi fungsi f dan x karena yang dicari adalah nilai maksimum membandingkan populasi awal, meningkatkan sejumlah individu. Misalkan suatu populasi terdiri dari 10 individu, maka dibandingkan 10 individu dengan 8 gen band dan dibandingkan secara acak. Ini contoh individunya. Individu dan fitnessnya. Seperti ini tadi contohnya. Ini 10, 10, 10, 10. Ini dia. Ini contohnya, individunya, ini garisin. Seleksi. Seleksi adalah proses penilaian calon induk. Dalam proses seleksi ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain mesin rotor wheel, competition, dan Taureman. Dalam contoh ini digunakan mesin Rotlen yang memang metode paling besar dan model acak on from. Seleksi dilakukan dengan menggunakan presentasi fitness setiap individu, di mana setiap individu mendapatkan luas bagian iluasi dengan presentasi nilai fitnessnya. Ini contohnya. Crossover perkawinan mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu baru yang diharapkan mencapai fitness lebih baik. Inilah crossover-nya antara perkawinan ini yang diambil contohnya seperti ini. Ya sama lah itu di konfres perkawinan itu adalah tukaran dari yang bawah naik dari atas ke bawah
Dari atas ini ke bawah kalau ditukarnya. Dari atas ke bawah itu contohlah konverter perkawinan, convert. Ini mutasi gen. Mutasi gen itulah yang diambil cuman ini, itu tukaran juga dari yang atas pindah ke eh, kalau mutasi gen itu dari yang ini 0 dan 1 itu. Mutasi gen. Ini contoh hasil dari algoritma genika. Contoh hasil dari algoritma genika untuk permasalahan ini. Inilah contohnya. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini 4. Algoritma genika adalah kecerdasan buat kecerdasan buta yang meniru sel pada tubuh manusia. Algoritma genika dapat digunakan untuk proses mencapai dan proses optimasi. Untuk menggunakan algoritma genetika pada beberapa langkah yang harus dilakukan, mendefinisikan individu, mendefiniasikan nilai fitness, membangkitkan populasi awal, menentukan proses seleksi yang akan digunakan menentukan proses perwakilan silang, crossover, dan mutasi gen yang akan digunakan. Berapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian algoritma genika adalah algoritma yang dikembangkan dari proses pencapaian solusi menggunakan pencarian acak. Ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan kesumpulan solusi yang dipilih secara acak. Berikut pencarian yang dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran gimana memperoleh individu yang lebih baik sehingga dalam proses evaluasi dapat didapatkan diperoleh individu yang baik. Ya, cukup sekian dari saya. Kalau jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.